Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan ulas game dari Wesley So versus Vidit Gujrati di turnamen online tadi malam di Chess Champion Tour I'm Chess US Rapid di game ketiganya babak penyisihan. Kita lihat dulu kawan profil kedua pemain ini dan rekor pertemuannya selama ini. Sering kita ulas kawan profil Wesley So ini. Dia saat ini menempati ranking ke-9, mempunyai elo standar 2772, elo rapid 2774 dan elo blitz 2861. Di seri sebelumnya kawan, Wesley So inilah menjadi juaranya di seri ke-8 Chess Apple Master, dan baru-baru ini kawan dia menjuarai Grand Chess Tour 2021. Sedangkan lawannya ini Vidit Santos Gujrati mempunyai elo standar 2726, elo rapid 2636 dan elo blitz 2735. Dan rekor pertemuan kedua pemain ini kawan dalam permainan klasik, Wesley unggul dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Sedangkan dalam permainan rapid kawan, Wesley So unggul 3 kali menang dan 5 kali remis, tak pernah terkalahkan oleh Vidit Santos ini kawan. Di sini di game ketiganya Wesley So pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4. Vidit membalas pion E5, kuda F3 dan kuda F6. Kita temui Petrov Defense atau Russian Game. Wesley So melanjutkan kuda pukul pion E5, dibalas pion D6, kuda mundur kembali. Sekarang gantian kuda hitam pukul pion E4, dibalas dengan pion D4. Ini adalah variasi classical attack. Dilanjut dengan pion D5, lanjut Vidit. Gajah berkembang ke D3. Gajah hitam berkembang ke D6, ini adalah variasi Marshall, dan kedua pemain rokade di langkah ke-7 ini. Wesley So langsung memberikan tekanan di petak pusat dengan pion C4, tantangan pion ini ditolak, memainkan pion C6, pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion sehingga kudanya masih mempunyai dukungan dari pion pusatnya. Dan Wesley So mengembangkan kuda ke C3 menawarkan pertukaran kuda. Diterima oleh Vidit, dipukul balik oleh pion B, dan Vidit melanjutkan pengembangan kuda ke D7. Beteng putih digeser ke E1 dan beteng hitam digeser ke E8. Ada satu game yang pernah memainkan variasi langkah-langkah sampai langkah ke-12 seperti ini, dimana pada game itu kawan putih melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah ke G5 dan dibalas dengan langkah seperti ini kawan, dan dengan variasi ini putih memenangkan game itu. Tapi di permainan kali ini Wesley So melanjutkan dengan langkah beteng pukul beteng skak, dan kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya pada turnamen resmi tentunya kawan. Dan di sini dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya menteri putih bergerak ke B3 mengincar pion D5, di backup oleh kuda di B6, dan gajah putih berkembang ke A3 menawarkan pertukaran gajah gelap. Diterima oleh Vidit, dipukul balik oleh menteri putih, dan Vidit melanjutkan pengembangan gajahnya ke G4 mengincar kuda. Kuda lompat ke E5 berbalik mengancam gajah, gajah mundur ke E6 dan beteng putih digeser ke E1 menempati lajur E yang sudah terbuka kawan, dan mungkin nanti menyiapkan serangan dadakan untuk menteri hitam ini jika ada kesempatan. Menteri hitam bergeser ke F8 mengajak pertukaran menteri. Wesley So menolak, menggeser menterinya ke B3. Sekarang beteng hitam digeser ke E8 dan Wesley So memainkan pion A4 berencana untuk mengancam kuda nantinya. Vidit meresponnya dengan pion F6 mengancam kuda. Kuda mundur ke F3 dan menteri hitam bergerak ke F7. Dibalas Wesley So dengan pion A4 mengusir kuda. Kuda ke C4 dan langsung dipukul oleh gajah, dipukul balik oleh pion hitam mengancam menteri. Menteri bergeser ke B5 memberikan pressure bagi beteng hitam di peta E8 sehingga menterinya ini untuk sementara tidak akan berani untuk meninggalkan betengnya ini kawan. Di sini Vidit menggeser betengnya ke C8 berkoneksi dengan gajahnya kawan agar tetap mendapatkan perlindungan sehingga menterinya ini di langkah-langkah berikutnya bebas untuk beraksi. Dan Wesley So melangkahkan kudanya ke peta D2, mungkin di langkah berikutnya ingin bermanuver ke peta E4 kemudian ke peta D6 untuk menggarpu beteng serta menteri hitam ini kawan.
Dan Vidit melangkahkan gajahnya ke petak D5, mungkin ingin mencegah pergerakan kuda yang ingin lompat ke petak E4 ini, juga untuk menghentikan pergerakan pion D. Atau juga gajah ini nanti akan ditempatkan di petak C6 kawan untuk mengancam menteri, dan selanjutnya akan menempatkan menterinya di petak D5 untuk memberikan ancaman skakmat di petak G2. Kemungkinan masih bisa saja terjadi kawan. Di sini Wesley So melanjutkan kudanya ke F1. Gajah hitam ke C6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke F5 mengancam benteng, diblokade oleh gajah di D7 dan menteri bergeser ke F4. Menteri hitam sekarang bergerak ke D5. Mungkin di langkah berikutnya akan menempatkan gajahnya kembali ke petak C6 untuk memberikan ancaman skakmat. Dan langkah menteri ke D5 ini kawan dimanfaatkan Wesley So menempatkan bentengnya di baris ke-7, baris kedua pertahanan hitam. Dan ancamannya juga cukup serius, memberikan pressure bagi gajah di D7, juga mengincar pion G7 untuk memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skakmat nanti. Dan entah apa yang dipikirkan oleh Vidit Gujrati pada posisi ini kawan. Dia masih menyisakan waktu kurang lebih 3 menit lebih, sedangkan Wesley So mempunyai waktu sekitar 10 menitan. Dan pada posisi ini kurang lebih dia berpikir selama 2 menit kawan, membuat langkah gajah ke petak E8, sebuah langkah blunder. Langkah ini adalah blunder kawan, karena dimanfaatkan oleh Wesley menempatkan menterinya ke G4, dan Vidit Gujrati pun menyerah di langkah ke-30 ini. Ancamannya cukup jelas kawan, akan kena skakmat atau kehilangan benteng. Memang pada posisi seperti ini kawan, posisi hitam memang tidak terlihat bagus. Apabila hitam pada posisi ini kawan mencoba bermain dengan langkah gajah ke petak C6, memberikan dukungan bagi menterinya untuk memberikan ancaman skakmat, ancaman ini simpel saja diantisipasi oleh menteri bergeser ke petak G4. Lagi-lagi memberikan ancaman skakmat di petak G7, dan juga skakmat nanti dengan pukul benteng yang ada di petak C8. Pada posisi seperti ini, langkah terbaik bagi hitam adalah menggeser bentengnya ke E8 untuk bertarung dengan benteng putih. Setelah benteng pukul benteng skak dipukul balik oleh gajah hitam, menteri putih mungkin akan bergerak ke B8 untuk mengebin gajah atau mengincar pion yang ada di A7. Walaupun posisi putih masih tetap unggul kawan, mungkin hitam bisa berharap putih di langkah-langkah berikutnya akan melakukan kesalahan atau blunder, dan bisa dimanfaatkan hitam untuk memetik kemenangan. Tapi pada posisi seperti ini tadi, hitam langsung membuat langkah blunder gajah ke E8 dimanfaatkan oleh Wesley So menggeser menterinya ke petak G4 untuk memberikan double ancaman bagi hitam ini. Dan di posisi langkah ke-30 ini pun Vidit Gujrati menyerah. Itulah kawan permainan antara Wesley So versus Vidit Santosh Gujrati pada game ketiganya di babak penyisihan di match day pertama. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.